bagaimana tetap bisa bersyukur sama Tuhan di kondisi seperti itu, Bu? Ya, memang pada saat itu memang berat untuk saya juga ya. Saya sendiri juga pada saat Gugun sakit itu kan makan juga cuma 1 sendok. Apa yang diomongin ke Gugun, Bu? Karena kan teman silih berganti, comes and goes ya, Bu ya. Tapi kan keluarga akan selalu ada di sebelahnya Gugun. Apa yang Ibu omongin kepada Gugun? Ya, yang penting adalah Gugun itu kita selalu di hadapan dia tuh selalu menunjukkan kasih sayang. Ya. Yang penting itu. Gue mau bilang apa sama Ibu? Nggak tahu. Bu, apa sih yang diharapkan kalau boleh minta sama Allah? Apa yang diminta sama Gugun? Selain pastinya kesembuhan juga buat Gugun ya. Ya, sehat. Iya. Sehat dan mungkin cepat mendapat partner. Maunya yang kayak gimana, Gun? Cantik dong. Gun, jujur, masih mau nikah lagi nggak, Gun? Mau lah. Seneng banget hari ini aku bersama dengan semua nih sahabat-sahabat teman-teman lama dari radio 107,9. Apa radionya? S Radio. S Radio. Ini kalau teman-teman dulu tahu ya, radionya almarhum Masis NS 107,9 paling pojok ya, Revi ya. Paling pojok. Ini nih ada dedengkot yang ada Revi. Ini mantan bos gue nih, Mary Putrian yang kala itu udah jadi artis kembang kantor ya kan. Karena Mary dulu selalu bersama dengan Gugun Gondrong. Dan juga ada Tino tanpa sidin belakang ya. Selalu bercandanya gitu. Dan pastinya dong kalau udah ada di sebelah kita udah ada ibu dari Gugun Gondrong. Ibu Tuning namanya. Ibu Tuning ya. Oh, radio banget tuh Bu Tuning. Beda. Tuning the radio. Tuning the radio tuh. By the way ya, sekalian informasi ternyata ibu ini adalah pembawa acara RCTI awal-awal masih zaman decoder dulu, benar ya Bu ya? Radio El Sinta. Radio El Sinta juga dulu ibu tuh, luar biasa. Ibu apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Ini pasti dulu sering lihat wajah ibu di infotainment tuh, ya kan? Iya dong. Oke, Bu, kita tuh sebenarnya hari ini alhamdulillah puji Tuhan, Revi, Mary, Tino sama aku nih bener-bener rindu banget sama Gugun. Kayaknya udah hampir 15-20 tahun gak ketemu Gugun ya. Dan aku tahu banyak banget karena waktu aku dulu jadi penyiar radio, Bu, Gugun ini adalah salah satu penggerak, Bu. Bukan hanya sekedar teman artis, tapi penggerak teman-teman artis ya. Mungkin kalau sekarang siapa ya, Rev ya? Model kayak Gugun ya, artis-artis sekarang ya. Ada nggak yang menggerakkan banyak teman-teman artis gitu? Uya Kuya? Enggak ya? Ya, lu harusnya kesini ya. Zaman Uya belum hipnotis, Uya dulu sama kita ya kan, S Radio. Anak buah Gugun lu ya dulu lo. Oke, banyak fansnya Gugun Gondrong yang bener-bener rindu apa kabarnya Gugun, Bu. Bu, sebelum Gugun ntar ngobrol, Gugun sekarang gimana? Update kabarnya seperti apa, Bu? Kabarnya baik, nih tambah muda. Sama muda. Iya. Sebentar lagi, berapa hari lagi dia 54 umurnya. Wow, alhamdulillah Gugun. Tapi tamanya kayak 30 kan? Iya benar. Kayak Gugun berhenti di usia 30 ya mukanya ya. Gitu aja ya. Oke, terus sekarang kondisinya Gugun, Bu, seperti apa? Mungkin teman-teman yang dulu ngefans ngikutin pengen tahu, Bu. Tante ini boleh bercerita. Ya, kondisi Gugun sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Bersyukurlah kita lihat dia. Dia selalu gembira terus nih. Gak mikirin apa-apa, makanya muda terus. Yang pojok ya, Bu? Iya benar. Wah. Tapi kita kenapa, Tin? Enggak, dia cuma tadi mukanya agak nggak enak waktu lihat Revi aja. Lihat Revi kayaknya mukanya nggak enak gitu ya. Tapi banyak yang penasaran kenapa Gugun nggak misalnya nggak balik lagi ke dunia entertainment, karena kan dulu Gugun tuh ibaratnya meninggalkan begitu banyak karya, Bu, harus diakui sama teman-teman artis gitu ya, Bu ya. Iya. Kalau sekarang tuh Gugun tuh apakah sudah bisa melakukan aktivitas? Terus seperti apa sih, Bu? Ya, dia aktivitas karena memang sudah pindah rumah kan sekarang. Ya. Suasana rumah udah beda sekarang dibandingkan dulu ya. Ya. Sekarang suasana lingkungan juga mendukung dia untuk dia lebih banyak olahraga jalan kaki. Oke. Bikin kompleks. Tiap pagi? Ya. Wow. Enggak tiap pagi sih, 2 hari sekali. Iya. Oke. Iya. Kalau kondisi secara kesehatannya apa, Bu? Kesehatannya oke.
Oke dia. Jalan, gerak apa semua aman ya Bu ya? Aman dia. Oke. Terus kalau banyak orang yang penasaran juga kalau memori Nah, itu memori. seperti Ingatan. apa sih Bu? Sekarang Gugun Bu ingetnya yang dulu apa yang sekarang Bu kalau boleh tahu? Yang inget lebih banyak inget dulu sih zaman Ingat yang dulu. zaman-zaman dulu. Oh. Sekarang misalnya baru makan apa 5 menit lagi udah lupa. dia. Lupa. Tapi kalau yang cerita-cerita zaman dulu mantan-mantan pacar inget semua Bu. Gue sebutin ya Gun atau ya Gun mantan pacar lu ya Gun. Kebanyakan. Kebanyakan. Ibu tahu kan Bu Ya, pacarnya tahu. banyak banget. Dan cantik-cantik, Iya. cenah ya kan. Iya. Gun we miss you loh Gun. Kangen banget loh Gun. Tapi kepikiran gak sih Gun maksudnya ada rasa rindu gak kadang-kadang? Kepikiran. Iya, Kepikiran masih yang mana Gun? Yang paling lama sih yang Ya. Inisialnya apa tuh ya? baca banget soalnya kalau Bener-bener. Tapi ada rasa rindu nggak Gun? Kamu kan bertahun-tahun gitu Iya. sama dalam dunia entertainment. Ada lah. Ada kangennya ya Gun ya. Iya. Coba itu Bu, Ibu kan sekarang bisa dari rumah, Iya. mungkin bisa ngevlog, Iya. iya kan? Iya. Karena kan banyak banget pasti yang juga rindu sama Gugun gitu kan Bu. Iya dong. Aktivitasnya ngapain aja Bu kalau hari-hari Bu sama Gugun Bu? Hari-hari dia ini aja santai. Anaknya santai, nggak mau mikirin apa-apa kayaknya dia. Relax ya, santai Relax, ya nah. Bu. Dia nggak mau mikirin yang berat-berat gitu ya. Makanya dia muda terus kan. Kalau nggak dia keriput kan. Iya, betul. Dia udah aja gitu aja Dia dia. sama Revi. Bandingannya sama Revi. Dia Revi, orang lagi ngomong ngambil puding, dia Revi parah lu Rev. Tanya dong Rev, lu sebagai Yang guru jelas gua, Rev. Gugun itu Iya. banyak jadiin orang. Iya. Setuju. Banyak deh. Cerita, Rev, yang zaman baik yang dulu, masih ingat sama Gugun maupun yang sudah tidak ingat sama Iya, Gugun. iya. Dia juga mungkin guru sepermainan gue juga. Iya. Apalagi ibu. Iya. ngomongnya kenapa jadi serius? Bukan. Anak happy fun tuh. Apa kenangan kalian nih kan kita udah 20 tahun nih nggak ngumpul nih teman-teman S Radio. Apa Iya. kenangan bersama dengan Gugun yang masih keinget banget? Kalau gue ya yang selalu gue inget tuh kalau dulu di S Radio dulu kan ada 2 studio nih guys, ada di Rawamangun sama di KTS. Zaman dulu ada KTS, Cafe Tenda Semanggi, ya kan? Itu kalau udah ada artis datang pasti Gugun Gondrong udah ada. Bener ya? Ya kan? Terus dia bawa spanduk gede banget 107,9 S Radio. Apa dulu sebutannya bukan sobat, apa sih? Mas? Apa? S Friend. Radio paling kesohor. Nah, Gitu ya. Iya. Iya, Lu iya. apa? Lu kenangan apa sama Gugun yang paling lu ingat banget? Banyak berantemnya ada. Oh ya? Ada banyak lah. Tapi ngambek-ngambek kan 2-3 hari ini. Biasa lah kalau sama dia. Dimarah-marahin Gugun. Nah, maksud aku. Nah, biasa kan? Sering ya? Dia harus begitu Bu, harus melampiaskan gitu, pola vokal. Iya, betul. Lo Mer, apa Mer? Kenangan sama Gugun yang paling keinget banget Mer? Kan lu paling sering dulu di TV berdua sama Gugun kan? Banyak sih yang pasti Iya. kan Gugun adalah orang pertama yang ngajakin gue siaran, yang percaya kalau gue bisa. Nah itu yang paling penting. Ya kan itu. Kalau kita kan nggak pede ya Bu ya. Iya, Nah, betul. udah, lu bisa Mer. Nah dia nih yang ngajarin. Itu di mana Mer? Apanya di Anak mana? Kayes? Enggak di S Radio, S Radio. Jadi gue pertama kali diajakin siaran radio tuh sama Gugun Gondrong, dikenalin sama Sis NS. Pokok pertama kata dia, Mer, lo bisa. Gitu, Iya. dikenalin sama Sis NS. Di TV yang ngajak Uya, sayangnya Uya nggak ada di sini. Oh, Uya nggak asik. Zaman MMB ya? Iya, zaman MMB apa model muda. Muda apa? Model muda. Model muda ya, apa model muda gitu. Ada di Bulungan waktu itu Bu, Bulungan. Nah Gugun kalau ada model-model muda, ada Gugun. Rambutnya panjang. Putih-putih Gugun udah maju. Nah, Aneka Yes kan setiap kali mau ada show, latihannya kan di situ Bu. Oh, di situ ya. Gugun orang pertama buka pintu pasti. Wah, ada Gugun, ada model nih pasti datang nih. bener. Nah di situ Gugun ngajakin. Iya. Udah. Jadi percaya diri gue bisa siaran dari Gugun Gondrong pasti. Thank you ya Gun. Tino. Apa ke gue? Lo Tin, apa kenangan apa lo? Lu tau gak lu pertama kali siaran anak-anak operator bilangnya apa? No, lo tadi pagi itu ada bidadari siaran. Wah, gue. Iya, Melani bukan lo. Enggak. Beneran dulu kan model kan. Oh iya. Iya. Ya, Tapi Lo kenangan apa? setelah tahu sih orang-orang ternyata nggak bidadari. Gua sama Gugun Lo apa kenangan sama Gugun?
Gue pernah lagi nge-MC terus tiba-tiba dia lewat, terus masa gue hilang semua dong lihat dia. Ya kan? Secara saat itu kan dia emang udah ngetop dong. Iya, dia tuh dulu rapi aman. Iya. Semua orang ditegur sama dia baiknya tuh luar biasa. Semua orang. Gugun tuh bukan cuman aktif di dunia entertain ya, dia bola Persija dulu dia. Iya, Persija. Ya kan? Betul. Terus banyak deh, nyomblangin artis banyak. Oh iya. Iya. Tapi yang paling berkesan sebetulnya gue tadi udah gue ceritain tuh. Iya. Gue tiba-tiba diajak sama dia berdua, sama lu juga nggak sih, Ref? Enggak ya? Tiba-tiba gue diajak ke satu ruko di depan Tip Top Rawamangun, ya kan? Sama lo kan? Tiba-tiba begitu kita masuk, tangganya samping itu cover-cover majalah. Jadi saat itu gue lupa tuh tahun berapa ya. Nama majalahnya Wow. Ya kan? Isinya bikinian semua. Ya. Masih muda ya, masih muda. Iya, yang tadi Di bawah umur ya. yang tadinya gue mikir nih gue ngapain sih bawa-bawa ke sini, gue jadi betah di situ aja. Jadi gugun itu banyak membantu orang, banyak yang rusak juga. Iya. Iya katanya. Iya. Ya udah gitu doang sih. Banyak sih. Banyak ya. Luar biasa ya Gon. Bu, tapi boleh share dong Bu. Kan banyak orang yang bilang bahwa Ibu Tuning itu adalah sosok yang bisa membuat Gugun sampai sekarang puji Tuhan alhamdulillah kembali lagi sehat, kembali lagi semangat. Karena kita tahu sebagai teman-teman tuh dulu Gugun juga sempat sakitnya lumayan parah kan Bu. Sampai akhirnya sekarang alhamdulillah Gugun bisa berdiri tegak, semangat lagi. Pasti aku yakin banget ceria lagi, bisa ketawa lagi. Karena pasti ada sosok ibu yang memberikan kekuatan di sebelahnya. Ibu sendiri bagaimana? Kan pasti ngeliat anak sakit. Aku aja kalau anakku lagi asma nih Bu, hati tuh rasanya drop banget. Tapi kan nggak bisa lama-lama ya Bu ya. Iya. Ibu gimana untuk bangkit semangat lagi dan mensupport Gugun Bu? Ya, yang penting adalah saya selalu berserah diri kepada yang di atas. Kita bersyukur ya. Iya. Selalu ada rasa syukur, kemudian kita berserah diri dan tentunya kita selalu berdoa. Yang penting itu. Jadi kita menyerahkan diri kepada yang di atas, karena yang di atas yang menentukan semuanya. Jadi dalam hal ini saya juga selalu mendidik anak saya untuk selalu ceria ya, selalu optimis ya, dan nggak berkecil hati ya, berbesar hati. Itu dari kecil saya kasih ngajarin dia jadi pede gitu loh. Jadi nggak jadi pemalu. Confident sekali ya Bu, pede sekali ya. Iya kan gitu. Tapi kan pasti ada masa-masanya nggak langsung bisa bersyukur kan Bu. Kan pasti. Iya, betul. Tapi gimana caranya Bu melihat seorang anak kesayangannya Ibu yang tadinya wow bener-bener menggerakkan semua teman-teman artis, tiba-tiba saat itu Gugun kondisi harus di rumah, nggak bisa beraktivitas banyak gitu. Bagaimana tetap bisa bersyukur sama Tuhan di kondisi seperti itu Bu? Ya memang pada saat itu memang berat untuk saya juga ya. Saya sendiri juga pada saat Gugun sakit itu kan makan juga cuma 1 sendok nasi kali ya. Udah nggak bisa makan, udah pokoknya udah betul-betul down sekali. Tetapi karena saya ya itu berserah diri dan selalu setiap malam berdoa terus gitu ya. Kalau saya seorang muslim jadi saya tahajud terus setiap malam gitu. Itu memperkuat diri saya sebetulnya. Iya. Apa kata-kata yang Ibu sampaikan kepada putra kesayangan Ibu? Kan dari tadi Ibu tuh kayaknya bener-bener kita mau podcast aja ini Gugun belum di cukur nih jenggotnya. Bener-bener super perhatian walaupun Ibu nih usia 79 tahun loh guys, tapi masih sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa yang diomongin ke Gugun Bu? Karena kan teman silih berganti, comes and goes ya Bu ya. Tapi kan keluarga akan selalu ada di sebelahnya Gugun. Apa yang Ibu omongin kepada Gugun? Ya, yang penting adalah Gugun itu kita selalu di hadapan dia tuh selalu menunjukkan kasih sayang. Yang penting itu karena orang kalau kita memberikan kasih sayang, memberikan perhatian dan kasih sayang itu akan membuat dirinya tuh lebih optimis gitu ke depan ya. Jadi ini memang setiap hari harus disayang. Gitu. Biar abangnya. Enggak. Kalau lo Gun, Cuma siapa Gun? anaknya. Dari mantan lo yang paling Jangan mantannya, udah pada beranak pinak. Bentar. Ya Allah, Gun gimana Gun? Ibu lo luar biasa Gun. Ya Allah Gun, alhamdulillah ya Gun. Iya. Apa sih aktivitas yang paling senang dilakuin barengan sama Gugun? Kalau Ibu berdua? Jalan kaki. Jalan kaki berdua. Iya, jalan kaki. Tadi pagi juga kita jalan kaki Ibu ya. Terus kita duduk di taman situ. Enak deh tempatnya di sana. Iya, jalan depan. Wow. Kita pindah ke sana aja.
Wah, luar biasa. Bu, tapi kan hidup ini memang ada yang namanya takdir ya, Bu. Ya, Ternyata betul. kita belajar, kayak kita tadi ngobrol-ngobrol, ada beberapa teman-teman yang, wah akhirnya sudah berangkat duluan. Ternyata kita melihat ke belakang memang ada takdirnya hidup ya, Bu ya. Iya, betul. Tapi kita belajar dari sepuh deh, belajar dari Ibu gitu yang usianya sudah hampir 80 tahun dan alhamdulillah Ibu masih Amin. diberikan kesehatan Amin, ya. amin, ya. Apa sih Bu yang harus dipelajarin dalam hidup ini? Karena kadang-kadang kita punya planning A sampai B sampai C, tapi kan kadang-kadang planning kita manusia berbeda dengan apa yang terjadi dalam hidup ya Bu. Iya. Gimana caranya supaya tetap bisa ikhlas menjalani dan kalaupun ada masalah jangan sampai terlalu berlarut-larut sampai drop Bu. Memang sih nggak gampang. Memang tidak gampang. Itu adalah hidup ya. Iya. Tapi dalam hal ini kita berserah diri aja kepada yang di atas. Itu yang penting. Itu menguatkan diri kita. Iya. Karena yang menciptakan Sang Maha Pencipta yang di atas, Iya. yang memberikan kepada kita jalan yang terbaik begitu. Jadi kadang-kadang memang dalam hal ini kita harus tetap optimis. Dan Walaupun sulit ya Bu ya kadang-kadang. emang nggak gampang sih. Tetapi Iya. memang itu kalau ibu ya, ibu berserah diri. Satu-satunya jalan itu yang paling menguatkan kalau Iya. kalau untuk ibu ya. Iya. Nggak tahu kalau yang lain-lain teman-teman yang lain. Tapi Wah, saya luar begitu. biasa Iya. Ibu. Aduh Gun, kamu bersyukur luar biasa ya punya ibu yang masih sehat, menemani Gugun. Amin. Amin. Luar biasa. Gun mau bilang apa sama ibu? Nggak tahu. Boleh nanya nggak? Boleh dong. Gugun kan nggak dari Ref, tadi sorry, kita. Tin. Maaf ya. Maaf. Iya. Maaf ya Gun. Iya. Gun, maaf ya. Iya. Gugun kan dari tadi kita datang kan kondisinya stabil nih ya, ketawa-ketawa terus ngambeknya kayak gimana? Masih ada ngambeknya nggak sih? Kayaknya sekarang agak berkurang kok. Nggak kayak dulu. Soalnya kalau dulu ngambek sama review. Nggak, dia lebih banyak ketawa-ketawa sekarang. ya, Bu ya? Nggak, sekarang lebih banyak ketawa-ketawa dia. Ketawa. Soalnya kita ngobrol apa aja sama Gugun ketawa-tawa aja. Iya makanya. Padahal Revi lebih tua loh lihat. Sekarang kelihatan lebih tua tetap. Tapi kalau marahnya biasanya gimana Bu? Apa nggak pernah marah kayaknya sekarang? Jarang sekarang. Kayaknya dia lebih banyak apa ya, sabar gitu. Berubah kok dia. Iya. Berubah. Iya. Lebih sabar, lebih tenang, lebih ceria gitu. Nggak seperti dulu lagi gitu. Iya, Berubah iya. kok dia. Kalau dulu gimana Bu? Gugun kan maksudnya dulu Gugun tuh kayaknya keluar sibuk luar biasa di Iya. sana. Tapi kalau mau nanya marahnya Gugun gimana Mas Belalo tuh? Ya itu interestnya. Dulu gimana Ref? Iya. Cerita dong Ref. Ya kalau Gugun orangnya kan nggak ada yang disembunyikan di belakang-belakang. Iya, belak-belakan betul. Belak-belakan. Dia apa adanya saat itu meledak, tapi kita Iya. sebagai temennya yang ngerti aja. Udah selesai marahnya. Tapi cepet kok. Cuma gitu. Anaknya memang, dendam memang ya? begitu. Iya. Memang Nggak dendaman. karakternya Iya. gitu. Iya. Dan dia kan perfect ya kalau untuk dalam hal kita ketinggalan sedikit kostum, ketinggalan sedikit games, wah itu marahnya minta ampun, Gugun. Gitu. Everything pengennya perfect ya. Perfect, tapi profesional begitu on stage lupa tuh yang gitu-gitu semua. Itu pembelajaran yang banyak walaupun dia memang teliti lah dan Iya. ya begitulah. Cuman kadang-kadang ya begitu ya Reng ya. Gitu deh. Tapi nggak ngomongan lama gitu nggak pernah ya. Ya sejam 2 jam pasti Sejam 2 ngambek-ngambekan. Ketawa-tawaan lagi. Iya. Zamannya pager sih dulu ya. Anjing. Santika coy, dikirim 2 kali ya Allah. Tapi apa sih Bu, kan sekarang gini Ya. banyak banget teman-teman kayak ini salah seorang teman kita juga kemarin nih, Ibu mungkin tahu ya salah seorang teman artis juga kan kemarin juga punya problem tiba-tiba pendarahan pada otak juga. Dulu kayaknya Bu zaman dulu nggak tahu ya Bu, zaman dulu kayaknya tuh orang tuh kalau pendarahan otak, stroke dan segala macam, kayaknya udah usia-usia ya Bu ya. Sekarang mungkin dengan adanya kehidupan yang makin stressful, Iya. kayaknya ada pergeseran gitu ya Bu. Tapi kalau boleh belajar dari pengalaman Bu, apa sih sebetulnya kalau Ibu ngelihatnya kan Ibu yang paling dekat sama Gugun, apa yang harus sebenarnya diantisipasi gitu Bu? Kalau dari pengalamannya Bu? Ya mungkin harus serba teratur mungkin ya. Teratur. Mungkin masalah makanan juga Iya. mempengaruhi ya. Iya. Satu, kemudian pikiran juga. Iya. Dan juga cara memandang kehidupan gitu loh. Ya kan? Kadang-kadang Iya. orang kan selalu berpikir negatif itu juga maksudnya kalau negatif itu kan jadi racun kan. Dan Iya, itu iya. juga mempengaruhi juga begitu. Iya, Jadi iya. kita harus berpikir positif juga. Itu juga salah satu apa ya? Poin yang paling penting ya untuk Si kita Gugun tuh jaga. waktu dulu sebelum kejadian itu orangnya ambisius nggak sih Bu dulu Gugun Bu? Iya dong. Karena kan kayaknya sat gitu loh, ya kan Gugun Enggak, kan? saya paling sebel sama dia apa coba? Kenapa? Satu, Apa, Bu? kan rambutnya panjang. Iya gondrong. Jadi kalau misalnya agak panas atau gimana terus dia begini gayanya. Gitu. Aduh, saya sebel ya nggak? Ibu sebel sama rambutnya tuh? Bukan, gaya dia gayanya. gini-gini. Dia sering loh gitu. Dia nggak sadar tuh. Jadi kan aneh kan?
Enggak, karena rambutnya panjang jadi Iya, dia iya, iya. begini. Sekarang berarti bersyukur ya Bu dipotong ya. Dia nggak mau lagi tuh disuruh Gun mau panjang. gondrong lagi nggak Gun? Nggak mau dia, nggak mau lagi. Nggak mau lagi ya Bu? Udah Lah selesai. itu cambangnya itu putih. Ini yang ngerapin siapa? Ibu tiap hari? Oh enggak kalau ini apa sih namanya, ada tukang cukurnya khusus. Oh. Nah, kalau ini sih tantenya, adiknya ini yang cukur ini. Nyukurin buat nyukurin. Gugun. Lulu atau tantenya tante Ati itu dia. Wow, Nyukur luar juga. biasa. Tapi kita senang loh Gun, ya kan guys. Kita bisa sowan. Alhamdulillah hari ini kita dikasih umur ya Bu, bisa sowan ketemu sama Gugun. Amin. Karena udah lama banget ya kita akhirnya bisa ketemu lagi sama Gugun gitu. Selama ini mungkin cuma ngeliat terakhir di podcastnya Riko Ceper, Iya, lihat Gugun iya. dan waktu itu mau mampir ke sini, kebetulan pandemi kan. Ibu Iya, juga betul. pasti takut Iya, kan gitu iya. menerima tamu. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu ya. Bu, apa sih yang diharapkan kalau boleh minta sama Allah? Apa yang diminta sama Gugun? Selain pastinya kesembuhan juga buat Gugun ya. Ya, secara total. sehat. Ya. Sehat dan mungkin cepat mendapat partner. Dengar no Gun. Gun. Kriterianya yang gimana Gun? Enggak tahu. Tin. Ayo. Kan lo harus dulu panjang rambutnya, putih cantik, langsing gitu. Langsing. Kalau masih ada jodoh lagi nih Gun, iya. maunya yang kayak gimana Gun? Cantik dong. Kayak yang mana? Jelas ya spesifik ya. Iya dong. Karena banyak dulu pilihannya kan. Ibu tahu gak sih kalau Gugun tuh dulu pacarnya banyak Bu? Ibu tahu dong? Udah tahu. Tahu dong, iya kan? Tahu. Tapi Gun jujur masih mau nikah lagi gak Gun? Mau lah. Ref, yang ditanya Gugun jangan lo jawab. Tahu lo, masih mau nikah lagi Revi Ya, gimana? review lain lagi tuh sih. Tapi itu salah satu doanya Ibu ya? Dalam Iya, tahajudnya iya, Ibu iya. mintanya Iya. diberikan Gugun. Amin. Ya. Amin. Kalau boleh minta pengennya kayak apa Bu? Ya, itu kalau saya sih nggak apa. Yang penting bisa memahami Gugun aja gitu. Oh, saling bisa menerima. Menerima kekurangan dan kelebihan ya. Apa Itu yang adanya. penting. Iya, apa adanya Wah. gitu. Ya. Luar biasa. Gun sehat-sehat ya Gun. Sehat, amin. Ya, Gun mau bilang apa sama fans-fansnya Gun? Kamu ngomong apa? Gun mau. Tuh. Ya gitu deh anaknya. Dia sekarang ini ya kalau ngomong sedikit-sedikit ya. Iya. Ngirit. Tapi sama S Radio Tetap semangat. Ingat lah. Sama S Radio ingat kan Ingat Gun? lah. Mbak Revi dulu inget nggak? Ingat lah. Yang mana orang yang dulu? Alhamdulillah. Sama Uya Kuya ingat nggak Gun? Ingat lah. Ingat. Pernah diwawancara kan sama Uya Kuya? Oh, sama Uya juga pernah? Di acara. Tadi hipnotis lu Gun. Di acaranya dia pernah. Oh gitu. Kita pernah. Iya. Pernah S diwawancara. Radio yang inget apa Gun? Dari S Radio Banyak. Banyak ya. Berarti Gugun tuh sebetulnya kalau memori yang zaman dulu tuh dia inget semua ya Bu ya. Iya, heeh. Anak kaya sih inget dong Gun. Ingat lah. Ingat. Cuma mungkin mesti dipancing aja. Ya, betul. Jadi ibu lagi doa supaya ada seseorang yang bisa mancing Gugun terus. Iya. Pengen yang rambutnya panjang ya Gun ya? Iya. Rambutnya panjang, putih. Iya. Sebut nama lagi. Oh, iga bakar sapi lo. Ibu makasih ya Bu. Ya. Bu Terima sedikit kasih. dong Bu untuk menutup Bu. Untuk misalnya ada ibu-ibu karena ya mungkin orang tua, tapi kan ibu itu ibaratnya adalah saya percaya ibu itu adalah tonggak doa dalam keluarga ya, Betul, ya. yang ibaratnya menjadi kekuatan buat anak-anaknya gitu. Iya. Kadang-kadang bapaknya belangsak, tapi kalau ibunya bener, anak-anak pasti masih beres. Bapaknya ngaco, sorry. Tapi kalau ibunya bener, Iya. Sama Mel sama gue ngeliat lo sekarang. Percaya aku jadi ibu-ibu. Iya bener. Bapak ya Bu. Ibu pengen mungkin sedang mendapatkan mungkin cobaan juga dari Tuhan. Karena kan hati kita pasti hancur kalau kita melihat buah hati kita, anak kesayangan kita mungkin dalam keadaan yang mungkin tidak stabil atau sedang sakit. Tapi gimana caranya untuk tetap bisa semangat demi anak kita Bu? Apa yang Ibu mau sampaikan sama ibu-ibu di luar sana? Yang mungkin sedang mengumpulkan kekuatan seperti Iya, saya kira hidup itu memang kita harus menghadapinya ya dengan segala ketabahan. Tapi ya itu kembali lagi kalau menurut saya Iya. ke atas kembali Iya. ke Allah ya. Iya. Itu yang penting karena orang kalau sudah melupakan yang di atas udah kacau begitu Iya. loh. Jadi saya kira ibu-ibu yang saat ini sedang menghadapi cobaan ya Iya. memang harus lebih banyak berdoa, lebih banyak bersyukur, lebih banyak ya memohon kepada Allah ya. Iya. Yang dalam hal kehidupan ini memang semuanya ini memang kita harus terima ya dengan rasa syukur dan
apa namanya, terima apa adanya. Karena kadang-kadang orang nggak mau terima kan, Iya. ya. Kok saya begini, kok saya begitu. Nah itu hal-hal seperti itu saya kira perlu kita hindari gitu. Iya. Itu, iya. Bu satu lagi boleh nggak? Iya. Bu satu lagi menurut aku sangat manusiawi ya kan ibu sekarang mendampingi Gugun selalu. Iya. Kayaknya hampir 24 jam selalu ada jadi Iya. sahabat dan teman Iya. Gugun. Dan ibu berdoa semoga Gugun diberikan pendamping kalau Allah memberikan gitu ya Bu. Iya. Ada ketakutan nggak di hatinya ibu misalnya ibu kan usianya hampir 80 tahun. Iya. Kalau ibu misalnya nanti misalnya akan misalnya dipanggil sama Tuhan bagaimana Gugun ada ketakutan seperti itu nggak Bu? Saya kira itu manusiawi. Manusiawi. Iya manusiawi Iya. itu. Tetapi ya kita berserah diri lagi. Iya. Gimana ya? Memang nasib ya. Iya. Ya kita sebagai apa namanya manusia memang akan menghadapi hal seperti Iya, itu. iya. Tapi kita pasrah aja, berserah diri gitu. Dan percaya pasti Gugun dijaga Pasti sama bisa, Tuhan. iya. Karena kalau kita terlalu banyak mikir, akhirnya kita stres sendiri. Akhirnya kita jadi akhirnya cepet tua kan. Yes. Jadi nggak muda lagi. Iya. Ibu makasih ya. Iya, iya. Tuh Rev. Lu ibu Jangan banyak 79. mikir. Ibu yang 79 Rev yang kayak kelihatan 79 ya kan. 107,9. Ibu pas banget. Ibu umurnya berapa Bu? 79. Radionya apa? 107,9. Ibu makasih ya. Iya, Kita udah dikasih sama-sama. wejangan-wejangan yang luar biasa mengenai kehidupan Sama-sama. bahwa emang life is unpredictable, banyak Iya. hal yang kadang-kadang tidak bisa diprediksi dalam Betul, hidup. betul, iya. Tapi the only thing yang harus bisa dilakukan untuk bisa bertahan adalah kembali kepada pencipta Kepada kita ya pencipta, Bu. iya, betul. Kembali ke atas, ada Iya. momen-momennya drop tapi balik lagi harus kuat demi anak dan juga harus bersyukur walaupun Iya. kadang-kadang terasa berat sekali Berat, ya. betul, Bu, ya. betul, iya. Siap. Terima kasih Ibu. Iya, Ibu sehat sama-sama. sekali, Bu Tuni. Amin, Bu, amin. Iya, sehat ya. sama-sama. Tahun Iya. depan insya Allah Gugun udah berdua. Asik. Mau nikah nih, mau nikah. WO-nya. Ada dinas perizinan. Thank you ya guys. Mohon doanya untuk Gugun supaya Gugun panjang umur dan Gugun tanggal 30 ini akan merayakan ulang tahunnya ke 54 tahun. Alhamdulillah dan juga Ibu Tuning supaya diberikan kesehatan. dan Amin, juga umur yang amin, panjang amin, ya. amin. Thank you guys for watching. Semoga ada nilai baik yang bisa kalian dapetin dari obrolan bersama dengan mamanya Gugun, Ibu Tuning dan juga bersama dengan Gugun Gondrong yang sekarang jadi Gugun Uban. God bless you. Bye guys.